Iya Pak, maaf baru gabung. Iya, tidak apa-apa. Pak Anir ini Akhir di pulang Makassar, kampung, Pak. Pak. Iya. Jadi itu Bapak Ibu, sesi pertama itu kita hanya mengupas bagaimana move daripada artikel-artikel yang ada di Scopus atau WOS itu seperti apa komposisinya. Kemudian bagian kedua nanti itu akan lebih detail lagi. Kami akan coba menyampaikan bagaimana pembahasan intro itu isi awalnya apa sih, ngisi tengahnya itu gimana sih, akhirnya gimana sih, literature review itu gimana, itu bagian kedua besok. Monggo kalau ada yang di-share silakan. Oh iya, sebelum share mungkin ada sedikit notes Monggo, dari Bu, saya. monggo, Kalau tadi Pak Yudi itu banyak sekali penelitiannya tentang hal-hal yang baru itu karena Pak Yudi itu mungkin ya Pak ya, asumsi saya ini, correct me if I'm wrong, itu banyak di eksperimen-eksperimen ya, mengeksperimen WhatsApp, Flip Classroom. Iya. Kalau saya ini lebih banyak pada kuantitatif. Iya, Saya nggak bagus. bagus di eksperimen, nggak Iya. begitu bagus. Iya. Saya itu aneh, Bu. Aneh. Jadi disertasi saya kualitatif, saya dibilang Prof. Ali itu bagus di kuantitatif, kemudian saya banyak melakukan penelitian kuantitatif. Tapi ini yang terakhir saya melakukan mix method. Yang keterima di college itu mix method ya, ada kualitatifnya juga. Kemudian ini ada survei juga. Saya juga survei itu yang paling mudah. Jadi ini nanti mohon maaf ya, ini ada lupa yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya juga melakukan survei. Survei tentang readiness for autonomy and readiness for online learning. Jadi tadi ada yang belum tersampaikan, saya di artikel yang 3L itu survei membuat simple survei menjadi survei yang sangat berharga. Sederhana, saya itu ada PPG kan di Bu Puji kan ada PPG bahasa Inggris ya. Satu semester dosen itu e-learning dengan host universities, kemudian satu semester lagi mereka tradisional di dalam kelas, kemudian mereka praktek mengajar di sekolah yang bersangkutan ditemani oleh senior lecturers from the university kan, terus kemudian saya titipi kuesioner untuk perubahan mereka mengajar dari PPG itu ada enggak, saya titipkan, tapi itu saya ceritakan konteksnya, itu membuat simple survei, kan harusnya diberikan ke siswa kan bisa, tapi tidak menarik. Itu cara mengemas survei menjadi bagus. Jadi, oke. Monggo kalau ada yang mau sharing silakan. Saya, Sir. Iya, Nanda ini aktif sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan yang saya temui, enggak sih, yang pengalaman saya ya, kalau misalkan kita menulis literatur review, misal untuk mengavoid plagiasi itu kan kita tuh kan harus paraphrasing. Tapi kemampuan menulis seseorang itu untuk masuk ke jurnal internasional itu lemah, dan juga gimana cara kita untuk melatih penulisan tersebut itu tadi. Terus tadi kan di discussion kan ada yang di situ kan ada tertulis bahwasannya kebanyakan artikel yang ter-reject adalah artikel yang mana discussion-nya itu sangat amat lemah gitu. Untuk menguatkan discussion itu seperti apa? Begitu sih. Bagus sekali, luar biasa. Bu Puji mungkin bisa sharing, nanti gantian dengan saya. Ya. Atau kita tampung dulu, Bu. Monggo, gimana enaknya? Terserah, kalau masih ada pertanyaan. Kalau masih ada, monggo. Ini dari Nanda yang pertama. Nanda ini mencoba kualitatif, Bu, dia melakukan penelitian Nanda tentang autism ya. Spesifik autism disorder ya. Di reading. Jadi kualitatif sedang dapat major revision, Bu, dari reviewer, Bu. Saya bantu belum selesai. Ya. Oke, dijawab dulu aja ya daripada monggo, Bu. Pertanyaan keluar, mungkin dari pertanyaan Mbak Nanda nanti bisa kemudian yang lain. Oh, saya mau tanyanya yang ini tadi udah kepancing sedikit. Betul. Alright, oke. Saya ingin menjawabnya dulu dengan bahasa yang ada di jurnal ya. Jadi memang ini agak sedikit
juga the most challenging part ketika kita Iya. menulis jurnal itu. Bahasa akademik. Di mana kita itu dikatakan fluent, kita itu dikatakan sangat terampil menggunakan bahasa Inggris. Itu ketika kita menggunakan bahasa Inggris untuk daily life. Kita bisa berbahasa Inggris dengan lancar, dengan siapapun, bisa menjelaskan. Tapi itu bukan bahasa akademik. Bahasa yang kita gunakan kemudian dengan fluensi yang tinggi itu hanya untuk daily life aja. Ketika kita ketemu dosen kita bisa menjelaskan permasalahan kita. Beda dengan bahasa akademik. Genre-nya beda. Maka orang yang fluent dalam bahasa sehari-hari belum tentu langsung bisa fluent untuk genre akademik, terutama jurnal. Ya, terutama jurnal. Itu seringkali yang kita katakan, saya langsung mau inginnya bisa gitu. Nggak bisa. Untuk bisa ke sana, satu, itu kita harus perbanyak diri mengakses jurnal. Dengan mengakses atau membaca jurnal, maka kita akan tahu, oh vocab yang digunakan kok tidak we are trying to look for, bukan, investigate, to examine. We try to examine, kemudian apa yang ingin kita permasalahkan di riset itu. Jadi kata look for itu harus diganti misalnya kata examine atau try to investigate. Itu ada bahasa-bahasa atau vocab-vocab akademik yang kita gunakan. Tidak semua menggunakan akademik, tidak semua yang akademik karena tidak sering kita gunakan untuk menulis. Kita sering menggunakannya untuk conversation. Tidak secara otomatis bahasa conversation kita bisa tuangkan di tulisan kita, apalagi tulisan yang akademik. Itu. Kalau tips saya itu membaca jurnal. Oh, cara mengatakan kurikulum di Indonesia itu satu kurikulum bisa untuk semua. Jadi seperti pakaian itu pakaian satu untuk semua. Misalnya orang yang ukurannya XL juga pakai pakaian itu. Orang yang badannya kurus bisa pakai pakaian itu. Gimana ya saya mengungkapkan ya? Kalau kita tidak pernah membaca jurnal, maka kita tidak akan pernah tahu term-term yang digunakan oleh para IELTiers. Misalnya kata one size fit all. Itu. Jadi harus banyak membaca jurnal memang. Nah, ketika membaca kita harus sensitif. Wah, ini ada kalimat baru. What does it mean? Apa maknanya? Penjelasannya. Itu bisa kita gunakan juga pada saat kita nanti menulis jurnal. Bu, nanti kan itu bisa terdeteksi plagiasi. Nah, begini. Memang yang digunakan untuk mendeteksi plagiasi itu adalah mesin, Turnitin. Mesin. Jadi bukan orang yang bekerja di situ menggunakan mesin. Mesin itu tidak bisa membedakan. Seharusnya yang dikatakan plagiasi itu apabila dalam satu paragraf itu ditandai merah semuanya. Tetapi kalau itu template, introduction, kemudian di merah-merah, dianggap plagiasi, seharusnya tidak. Karena itu template. Bagaimanapun, dimanapun, mau di jurnal apapun, introduction-nya ditulis introduction. Kemudian ketika dicek plagiasi, loh kok the result of the study itu kok di merah-merah, saya plagiasinya tinggi. Itu seharusnya tidak terjadi kalau itu berupa phrase atau word atau vocabulary. Kecuali kalau dalam satu paragraf, semua, nah itu baru plagiasi. Yang kedua, sering-seringlah menggunakan thesaurus. Ketika mengarang itu saya selalu, pengalaman saya membuka thesaurus. Itu. Jadi itu tips dari saya. Thesaurus selalu saya gunakan sinonim. Itu ada pilihan kata di situ. Ketika ada pilihan kata, memberikan banyak list kata yang bisa kita pilih, saya terinspirasi. Oh iya, saya pernah baca jurnal, dia menggunakan kata ini. Saya gunakan. Betul. Iya, Jangan bisa takut. juga dari Word ini, Bu. Dari Word diklik kanan itu sudah muncul sinonim banyak kan? Nah, itu bisa juga langsung saya begitu sering kalau mau menggunakan dictionary. thesaurus itu ya mungkin bisa seperti itu. Kalau saya menggunakan thesaurus. Kemudian discussion sering. Kenapa Pak Yudi ini yang bisa menjelaskan, karena tadi itu presentasinya Pak Yudi, saya juga punya pengalaman, tetapi pada dasarnya mahasiswa S2, S1 itu kalau saya baca skripsinya itu sering tadi
yang sudah ada di finding ditampilkan lagi di situ. Ya, misalnya finding sudah mengatakan jelas-jelas bahwa ada korelasi antara DDD, itu ditampilkan di discussion. It's not that. Iya, betul. Dan itu. Ya, monggo diuraikan sama Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi Nanda ada 2 pertanyaan ya, menghindari plagiasi. Betul, plagiasi yang disampaikan Puji seperti itu. Ini kalau saya cenderung mengambil thesis statement. Jadi kita baca, misalkan tadi kan yang saya tulis adalah tentang WhatsApp di bab 2 itu. Jadi saya merangkum dari, kalau tidak salah ada 6 atau 7 artikel dari WOS atau Scopus, saya pilih yang Q1, Q2 atau WOS itu. Dari kelima artikel saya pampang, saya pajarkan. Tujuannya apa, kemudian desainnya apa, kemudian hasilnya apa, kesimpulannya apa. Dari situ pasti kita punya kritik. Nah itulah pasti kita bisa menghasilkan tesis dan kritik. Jadi di literature review itu bukan hanya mengulas WhatsApp adalah begini, bukan begitu. Tapi di situ ada semacam keluasan kedalaman kita memahami tentang WhatsApp yang sudah ditulis oleh previous tadi itu seperti apa. Kita buat sebuah masakan olahan kita, tulisan olahan kita sendiri. Jadi misalkan, selama ini kontribusi WhatsApp dalam penelitian sudah banyak di berbagai skill. Namun sayang, skill-skill yang masih bersifat umum, mereka belum masuk kepada bagian terkecil dari writing, misalkan collocation. Itu boleh. Jadi kalau sudah seperti itu yang dibangun, maka kita tidak ada yang mengambil dari teks. Jadi kita tidak mungkin tekstual kita pindah words-nya ke dalam artikel kita. Itu yang harus kita hindari. Jadi cobalah, mungkin ini belum banyak yang mencoba seperti saya. Ada 10 artikel kita tulis dari bentuk tabel, itu ada nomor 1, autornya siapa, kemudian tujuannya apa, kemudian desainnya apa. Kalau itu sudah bisa kita pajang begitu, pasti kita akan bisa punya kritik dari situ. Coba lakukan itu yang saya lakukan, jadi enak. Nanti kalau sudah terlatih, baca 1 artikel aja kita bisa membuat tesis baru. Jadi ini, misalkan tadi tentang contoh artikel saya yang akan publish 2020 tentang kartun video di luar kelas incidental vocabulary, itu di bab 2-nya malah dasarnya kuat. Jadi saya mengatakan kan di situ bahwa belajar di dalam kelas itu kan seperti itu ya. Kalau di luar kelas itu ternyata gain-nya, acquisition-nya lebih tinggi. Itu saya dukung oleh referensi yang lain. Saya nyari, saya bilang bahwa learning vocabulary out class itu bisa membuat learning gain-nya atau acquisition-nya menjadi bagus. Saya didukung oleh itu. Nah, kalau itu sudah kuat, maka landasannya belajar di luar kelas itu seperti apa sih, itu kita coba kupas. Itu yang paling sulit itu tingkatannya WOS di situ nantinya. Nah, jadi bab 2 itu sebagai landasan kita. Untuk menghindari plagiat ya tadi itu, kita harus merangkum, kemudian kita mensintesis, ada tesis apa, ada topik apa yang kita tuliskan. Misalkan definisi WhatsApp saja. Masa kita harus Pak Nirwanto mendefinisikan WhatsApp tahun 2000, masa begitu? Tidak kan, kita harus merangkum dari definisinya Pak Nir, definisi saya, definisi Bu Puji, itu akan muncul tesis. Oh, sudut pandang definisi WhatsApp dari 3 writer ini berbeda-beda. Itu kan sudah milik kita kan? Nah, itulah yang harus kita lakukan di dalam paraphrasing. Kemudian Anda itu yang cukup sulit ya, bagaimana membuat discussion strong. Itu memang luar biasa susahnya. Nah, ingat di dalam discussion, usahakan tidak ada finding, tidak ada statement di luar finding. Jadi finding itu misalkan tadi kartun yang di luar kelas dengan belajar dengan orang tuanya selama 2-5 menit, ada subtitle-nya, itu ternyata lebih tinggi nilainya daripada yang tidak ada subtitle. Nah, kita bahas kenapa kok subtitle bisa itu, kita kaitkan dengan konteks Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, subtitle-nya ada 2, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, berarti proses bagaimana memahami isi video melalui bahasa Indonesia, kemudian kata-katanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang harus kita kupas. Jadi kita harus fokus detail kepada temuan kita, kenapanya itu loh, kenapanya. Menurut orang lain bagaimana? Ya, misalkan orang lain belajar di kelas dia bisa bagus, namun dia tidak. Kita harus punya bedanya. Namun mereka tidak memberikan kontribusi bagaimana terhadap orang tua yang anaknya tidak bisa bahasa Inggris di konteks di luar kelas. Nah, di konteks di luar kelas ini ternyata 2 menit mampu hal ini ya menunjukkan novelty-nya berbeda dengan previous tadi. Kita harus punya itu juga. Contoh artikel saya yang di 3L itu novelty-nya lumayan bagus, yaitu creativity sama engagement. Ternyata kalau di tradisional itu saya ngagumi Bu Puji, disiplin, ketat, orangnya itu keras. Ya, kerasnya tapi keras bagus dulu waktu ngajar itu begitulah. Itu ada sesuatu yang dikagumi ketika di dalam traditional teaching. Traditional engagement, ada adore terhadap karakternya teacher.
Tapi di dalam penelitian saya ketika online learning, blended-nya yang pas e-learning-nya, itu ternyata itu nggak ditemukan. Dan siswa itu di dalam surveinya merasa kehilangan sosok guru. Nah itu kan novelty ya, sesuatu yang beda dari yang ada di tradisional. Jadi unsur novelty, unsur kritik kita, unsur kita meng-counter claiming terhadap previous study, itu harus kita tampilkan sisi novelty-nya dan alasan-alasan kenapa penelitian Tika berhasil, apakah sama dengan sebelumnya, kalaupun sama, kenapa? Kalaupun beda, malah bagus, di mana bedanya? Nah, itulah kekuatan dan kelemahan di dalam menulis discussion. Dan thank you, Nanda, for your good question. Pak Yudi. Ya, Pak Nir. Ya, boleh share sedikit. Monggo. Ya, ada salah satu cara atau trik yang mungkin bisa kita ikuti untuk menghindari tingginya persentase plagiarisme atau similarity adalah cobalah untuk menulis dulu dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika Anda ingin menulis artikel, cobalah dulu menulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia yang baku tentunya. Kemudian Halo? Suaranya hilang, Pak Nir. Ya. Mungkin ada connection problem. Hilang, Pak. Ada Masih hilang, Pak Nir. Atau sambil nunggu Pak Nir, kita share ini kepada... Pak, ada pertanyaan dari Ibu ini tadi melalui chat, Pak. Oh iya, mana? Bisa dicek mungkin. Dari Ibu Maisaroh. Bu Ya. Maisaroh. Enggak. Iya, result di chat, and Pak. discussion itu dipisah atau disatukan? Iya. Yang itu iya, ya? itu Pak. Bu Maisaroh. Bu Buji? Ya. Rizal, ada pertanyaan ini. Bu Maisaroh. Pak Yudi mohon izin bertanya, result and discussions itu dipisah atau disatukan? Separated atau tidak? Kalau pengalaman saya, mungkin Pak Yudi juga boleh menambahkan karena pengalaman setiap jurnal atau setiap jurnal punya gaya selingkuh yang berbeda. Betul. Jadi begini, kalau Anda mengatakan result dan discussion itu memang kalau saya dulu waktu nulis disertasi itu disuruh pisah. Jadi resultnya betul-betul tidak ada pendapat kita. Jadi betul-betul yang kita temukan saja. Mau yang kita temukan low, mau high, mau bagus, mau tidak, ya itulah. Itu yang kita presentasikan apa adanya. Kemudian di discussion baru kita memasukkan insight atau beberapa backup dari literature, dari jurnal-jurnal yang kita baca. Maksudnya seperti mengulang ke literature review. Jadi bisa dipisah. Memang dipisah. Tetapi juga ada jurnal yang result dan discussion itu jadi satu, di mana setelah temuan kita kemudian kita ulas kenapa temuan kita yang pertama ini, kemudian yang temuan kita yang kedua bisa beda bisa tidak ada sinkronisasinya dengan pertemuan kita yang riset problem kedua, kemudian kita ulas lagi. Itu namanya kalau digabung itu istilahnya kalau tidak salah findings. Jadi dalam findings itu sudah ada gabungan antara result yang asli temuan kita dengan discussion. Tetapi kalau kita menggunakan istilah result, sebaiknya itu terpisah, result dan discussion-nya. Kalau finding boleh digabung. Itu yang saya tahu. Ya. Terima kasih, Bu. Nanti sebelum kembali ke Pak Nir, karena tadi Pak Nir ada koneksi problem. Mohon maaf Pak Nir, tadi ada koneksi problem. Ini kita jawab pertanyaannya dari Bu Maisaroh dulu ya, setelah itu ke Pak Nir ya, sarannya Pak Nir tadi. Karena tadi ada connection problem. Jadi betul Bu Buji, memang sebaiknya result sama discussion itu dipisah. Memang ada jurnal-jurnal yang meminta untuk itu. Ini sebenarnya pengalaman saya pernah begitu Bu. Kenapa ini bisa muncul? Saya pernah mengalami awal belajar itu mengalami kesulitan. Jadi karena daya eksplorasi tulisan saya itu rendah, agar mudahnya, maka discussion saya gabung dengan finding saya gabung dengan discussion. Agar jumlah katanya, words count-nya itu bisa banyak. Itu memang itu kelemahan saya dulu. Akhirnya saya memahami. Setelah memahami, maka saya nggak mau gabung lagi. Dan memang saya belum pernah submit kepada jurnal yang discussion sama finding-nya kita gabung. Memang ada, saya pernah baca juga begitu. Tapi esensinya harus terpenuhi. Jadi esensi daripada finding, esensi daripada discussion itu yang penting terpenuhi, itu aja. Mohon izin ya, besok itu sebelum acara kedua atau setelahnya, saya izin share untuk open-ended questionnaire.
namanya readiness for autonomy and readiness for online learning. Jadi bisa untuk kita jadikan penelitian. Oke, Pak Nir, monggo sarannya tadi dilanjut, Pak Nir. Oh ya, ini kalau bicara soal bagaimana mengurangi tingkat plagiarisme atau simularisme, adalah salah satu tips yang saya pakai biasanya adalah menulis artikel itu dalam bentuk bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Kita ketik aja dulu dalam bentuk bahasa Indonesia artikel kita, misalnya dengan artikel bahasa Indonesia yang baku. Setelah selesai, kita kemudian menerjemahkannya. Nah, trik seperti ini biasanya itu tingkat plagiatnya itu rendah. Iya. Jadi, gimana untuk menulis di dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Iya. Nah, kalau misalnya terjemahannya bahasa Inggris kita kurang yakin bahwa itu adalah bahasa Inggris yang standar untuk jurnal, kita bisa memakai jasa misalnya proofreading. Ya, mahal. Bisa supaya bisa naik standarnya. Kemudian soal apa ini, finding and discussion. Nah, pada dasarnya finding itu adalah yang kalau kita bicara finding yang berbicara pada data kita. Jadi dari data yang berbicara ke finding. Tapi kalau discussion kita ada yang berbicara pada isi kepala kita. Ya, isi kepala tentang finding, tentang data kita itu. Jadi itu yang membedakan antara apa itu finding sama discussion. Nah, saya biasa lakukan adalah sama yang Pak Yudi tadi katakan bahwa digabung. Jadi ada finding and discussion. Supaya terlihat. Sehingga bisa, kan saya biasanya, penelitian saya, artikel saya itu biasanya lebih banyak ke yang kualitatif. Karena saya orang linguistik, saya lebih banyak mengupas tentang skopus yang ada. Skopus kita tidak melakukan eksperimental. Jadi eksperimental namanya seperti itu. Jadi saya mengambil saja skop korpus yang ada dari suatu diskurs misalnya, kemudian dibahas kemudian dikupas dalam misalnya dalam studi misalnya metaforal, misalnya konseptual metafor analisis. Jadi memang artikel saya itu banyak lebih ke kualitatif, dan saya biasanya menyambung itu antara finding and discussion seperti itu. Iya, boleh. Jadi untuk meminimais itu plagiarisme, coba dulu tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau tidak yakin dengan terjemahannya, bisa diproofreading oleh orang yang berpengalaman. Iya. Karena kalau kita bicara artikel kan standar penulisan itu kan bahasa Inggris kan di atas. Tapi kadang kita kalau menulis itu dibilang bahasa Inggris Anda standar sekali. Kalau Anda tekan dulu, atau perbaiki dulu, nah disitulah jasa proofreading kita bisa gunakan. Seperti kita gunakan. Ya, terima kasih Pak Nir share-nya ya, bagus memang. Memang saya juga begitu, kadang-kadang nulis bahasa Indonesia dulu, kadang-kadang langsung bahasa Inggris. Ada tips ini yang terkait dengan Pak Nir, Bu. Misalkan kita kesulitan bahasa Inggris kita yang standarnya mungkin kurang memenuhi standar jurnal, kita sebenarnya bisa melihat melihat jurnal yang memang saking telatennya ya, harus telaten. Jadi kalau misalkan mau mengatakan sebuah kalimat yang kalimat itu ingin standarnya agak tinggi, saya harus mencari kalimat yang mirip yang ada di jurnal-jurnal yang terindeks bagus. Jadi sampai ke situ. Jadi memang sehingga enak kalau proofread itu proofread punya saya paling ya kurang kurang jadi rugi sebenarnya kan, sama-sama bayarnya sama, tapi reviewnya kan cuma sedikit. Nah, itu ada triknya kalau bahasa Inggris kita lemah, kita harus dituntun oleh artikel yang tulisannya itu konteksnya mirip ke kita, sehingga kita mengatakan sesuatu itu tanpa plagiat bisa melihat, oh alurnya begitu ya, dia bisa menulis itu. Itu bisa kita pakai saran. Oke. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada tadi Pak, dari Bu Nur Kamila. Bu Nur Kamila di mana? Ya. Bu Nur Kamila, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, nama saya Nur Kamila. Ini saya mengikuti Zoom dari Jember. Alhamdulillah dari Jember, G. Pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan bagian metode. Jadi penjelasan dari Bapak Yudi dan Ibu Pujiastuti tadi sudah sangat jelas. Namun untuk bagian metode ada sedikit pertanyaan yang saya masih bingungkan, yakni bagaimana cara kita menunjukkan metode yang bagus. Apakah kita harus melampirkan atau mungkin menuliskan proses kita menyusun instrumen sehingga terlihat validitasnya, ataukah mungkin kita
menunjukkan bahwa kita mengadopsi dari sumber yang terpercaya seperti itu, atau bagaimana Pak? Mungkin ada Baik. tips dan trik dari Pak Yudi dan Ibu Puji. Terima kasih. Bu Puji kan? Monggo, Pak Yudi. Saya dulu? Ya. Saya dulu Bu Puji? Ya, Pak. Oh Monggo. ya, baik Bu Nur Kamilah dari Jember, nggih. Metode ini yang terkait instrumen dulu. Kalau saya, instrumen itu sebaiknya kalau kita ngembangkan kan terlalu lama. Misalkan saya mengajar tadi yang saya ceritakan, saya ngajar thesis writing, saya ambil bagian literature review. Di situ saya sudah mencari rubriknya literature review, instrumen tesnya saya modifikasi, dan modifikasinya saya sebutkan. Jadi mudah sekali. Saran saya di dalam instrumen itu sebaiknya mengadopsi atau adaptasi. Kalau sudah adaptasi, kita cukup try out, kemudian kita berikan Cronbach alfanya aja. Jadi misalkan koefisien korelasi, koefisien apa itu namanya, Cronbach alfanya berapa? Misalkan hanya 0,94, 0,8, ini sudah cukup. Dan instrumen kan kebanyakan mesti reliable kan ketika kita kita adaptasi gitu. Terus kemudian memang itu harus diadopsi dari sumber yang terpercaya. Kalau bisa ya, kalau saran saya mesti SJR ongoing atau WOS. Saya mengambil instrumen mesti dari situ. Kemudian untuk metode itu ukuran bagusnya ini yang susah. Kalau saya itu bukan bagus ya bisa lah dikatakan bagus, tapi berbeda dengan sebelumnya. Jadi adanya sederhana sebenarnya. Kalau di dalam contoh itu, kita kalau kepanasan kan kita pakai AC ya, itu kalau di ruangan. Kalau misalkan kita mau membuat hal yang baru, kita sering naik sepeda motor pakai helm. Bagaimana agar AC itu hadir di helm? Itu kan juga metode yang berbeda. Nah, sebenarnya berbedanya itu yang kita harus tunjukkan. Nah, yang flip classroom punya saya itu kan jelas. Kalau awalnya yang punyaannya Suranan Karin, punyaannya 3L itu, dia pakai tradisional sama flip saja tanpa WhatsApp. Berarti kan kita ada modifikasi, tambahkan WhatsApp-nya. Berarti berbeda dengan sebelumnya, kita modifikasi, ada tambahan sedikit. Ya kayak tadi, AC-nya di ruangan kan besar, AC di helm kita buat kecil, gel misalkan. Bagaimana AC di jilbab? Itu sudah kebaruan lagi. Kan orang pakai jilbab di Timur Tengah panas pas summer ya. Nah itu kita pakai gel-gel yang bisa mendingin, itu juga metode yang baru diperkecil. Bagaimana caranya lah? Itu kan proses-proses novelty yang di metode itu seperti itu. Mungkin Bu Puji yang lebih menyempurnakan nanti. Monggo, Bu. Ya, saya sedikit aja. Jadi gini, saya selalu menganalogikan metode itu sebagai resep. Kalau orang bikin nasi goreng, siapapun yang bikin nasi goreng, itu punya resepnya sendiri-sendiri. Ada seorang yang pakai bumbu instan, ada yang nasi goreng itu mereka warnanya putih, ada yang nasi goreng tapi tetap nasi goreng, ada yang warnanya sangat merah banget. Ya, karena apa? Karena pengetahuan kita mengolah metode itu yang membuat hasil kita nanti, hasil riset kita akan berbeda-beda. Jadi semacam itu, bukan masalah bagus atau tidaknya, atau salah atau benarnya, tetapi masalah appropriateness. Jadi tepat enggak kita memakai itu. Kalau Pak Yudi tadi kan inventing from the wheel, karena sudah memakai metode yang sudah ada di riset sebelumnya. Ya, misalnya salah satu metode yang dipakai ada Pak Yudi itu adalah inventing the wheels. Jadi sudah ada, kita modifikasi, kita adopsi, kemudian dibuatlah untuk konteks yang cocok dengan konteksnya Pak Yudi. Misalnya kita adopsi dari konteks Western, kemudian diadopsi untuk konteks EFL, yang Inggrisnya itu hanya foreign language, bukan as a native speaker. Itu boleh, inventing ya. Tetapi membuat instrumen yang baru itu juga tidak salah. Makanya orang bikin nasi goreng itu juga tidak salah. Mau kamu pakai bumbu yang langsung instan, mau kamu pakai bumbu yang menghaluskan sendiri dengan ditambah beberapa elemen saus misalnya atau yang lainnya, itu juga tidak salah. Jadi untuk kualitatif itu makanya perbedaannya Pak Yudi ini lebih condong ke kuantitatif. Kalau kualitatif itu ada yang disebut dengan iterative approach, di mana metode dengan menggunakan iterative approach itu karena kita berangkat dari data kemudian develop atau mengkonstruk teori, tetapi kalau kuantitatif membuktikan bahwa teori ini benar atau tidak gitu. Jadi berangkatnya yang berbeda.
Karena berangkatnya yang berbeda itu, maka di kita itu ada yang disebut dengan iterative approach. Apa sih itu iterative approach? Kita tidak melihat inventing the wheel biasanya. Kita akan melihat bahwa hasil dari FGD itu apa misalnya kalau kita menggunakan FGD. Hasil dari FGD itu apa? Kemudian hasil dari FGD kita analisa sedemikian rupa sehingga keluarlah tema-tema yang nanti tema itu bisa dikonstruk untuk kuesioner atau untuk surveinya. Itu kalau di kualitatif ada yang disebut teknik semacam itu. Jadi tergantung, saya tidak bisa menjawab dengan apa pastinya metodologi itu yang apa yang baik, yang seharusnya bagus, itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Bukan masalah benar atau salah, tetapi appropriate atau enggak dengan yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan kita. Begitu Pak Yudi. Dan ada sedikit lagi, appropriate dengan yang ada yang artikel sebelumnya. Sejauh mana elaborasinya dengan artikel sebelumnya? Jadi ada tambahan itu aja. Ya. Oke. Monggo. Sudah jam... Iya, sudah 15. Tadi kan kita mulai jam 9.15. Ini sudah... Oh iya, gitu ya. Oh iya, nggih. Monggo. Monggo mau ada... Satu lagi, terakhir. Gimana? Kalau sudah kita akhiri, kalau nggak ada. Kalau ada yang mau mengirimkan draft ke saya juga nggak apa-apa. Iya, monggo. Kita senang hati, dengan senang. Kita bisa sharing. Mungkin bisa kita bahas bareng-bareng di sana. Monggo, enggak apa-apa. Email saya sudah saya tunjukkan tadi. Mudah-mudahan sudah dicatat. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Bu Uci, mungkin untuk emailnya bisa ditulis di chat, Bu. Di email saya boleh ditulis di chat. Oke. Iya. Saya tulis juga ya. Biar nanti bisa lebih gampang untuk di-copy. Tuh, gimana chatnya? Ya, ini dia. Monggo Pak Dayat, pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Terakhir ini ya. Iya. Mungkin untuk penelitian kualitatif ini, khususnya library research, mungkin Bu Putri dan mungkin sudah ahli dalam penelitian kualitatif. Untuk trik-triknya Bu, karena kesulitan kami ya, sebagai penulis pemula khususnya dalam menulis penelitian kualitatif itu menghindari plagiasi seperti pertanyaan dari penanya sebelumnya. Nah, apakah ada trik gimana supaya nanti alurnya juga enak, kemudian tidak ada plagiasi? Karena bagi penulis pemula itu kekurangan apa ya? Satu, kurang pengalaman, dua, kurang banyak baca, mungkin ya. Kemudian yang ketiga juga masih bingung, ini mau dibawa kemana? Alurnya seringkali bulat gitu. Habis dari A, kemudian ke D, ke A lagi, baru ke B gitu. Terima kasih. Monggo Bu Puji. Ini kualitatif ahlinya Bu Puji ini. Dikatakan ahli juga enggak ini ya. Jadi memang kualitatif itu menurut saya itu adalah penelitian yang sangat-sangat baru di Indonesia, terutama di konteks kita. Itu baru. Kenapa? Karena dulu-dulunya kita itu memakai kuantitatif itu banyak sekali. Bahkan anak-anak sekolah yang namanya human, anak sekolah itu kan kategori human ya, itu diteliti bagaikan kuantitatif. Kuantitatif itu apa sih? Meneliti seperti tanah. Itu kan kalau tanah ini di sini itu lempung atau mat gitu ya, digeneralisasikan berapa meter itu pasti masih lempung gitu. Itu penggeneralisasian itu yang seperti penelitian kuantitatif. Padahal di kualitatif itu human behavior itu spesifik. Setiap guru punya teaching teknik pasti berbeda dengan guru yang menerapkan teaching teknik guru lain yang mengajar dengan topik yang sama
dan topik yang sama, di level yang sama, pasti dia akan memakai teaching teknik yang berbeda. Oleh karena itu, disitulah keunikan ketika penelitian kita melibatkan human, karena kita tidak bisa digeneralisasikan. Bagaimanapun background kita, background pendidikan kita berbeda, kemudian mindset kita berbeda, kemudian cara kita men-treatment setiap orang berbeda, yaitu yang nggak bisa digeneralisasikan. Memang kualitatif itu purpose-nya tidak untuk menggeneralisasikan sesuatu seperti di kuantitatif. Kalau di kuantitatif mungkin bisa. Bukan berarti kalau kuantitatif tidak bisa dipakai di penelitian yang bersifat human. Tadi banyak penelitian Pak Yudi yang juga seperti itu. Kemudian bagaimana Bu itu? Kalau kita membuka kuliah kualitatif, itu kuliahnya bisa berjam-jam. Satu semester bertahun-tahun. Satu semester itu bisa berjam-jam karena tekniknya itu macam-macam, etnografi, etnografi, ada fenomenologi, ada case study, ada macam-macam, bahkan library research. Jadi kalau memang kita ini ingin mengetahui, saya pikir nggak bisa untuk pertemuan 1-2 jam itu, karena banyak sekali yang harus dibahasnya. Senang saya bisa melihat Mas Nur Hidayat mulai tertarik untuk penelitian kualitatif. Tapi untuk membahas etnografi saja, itu luar biasa detailnya dan banyaknya aspek yang kita mungkin harus ketahui. Bagaimana dia berbeda dengan case study, bagaimana dia berbeda dengan fenomenologi dan lain-lainnya. Mohon maaf ya Mas, mungkin nggak bisa menjawabnya dengan detail, tetapi jika kita terus bersinergi lewat email, kemudian kita bisa diskusi panjang lebar lewat email, tidak di sini mungkin waktunya habis ini, nanti sampai habis. Saya nggak masak untuk berbuka puasa. Ibu yang baik ya, masak untuk keluarganya ini. Iya Pak, terima kasih Bu Uci, Pak Dayat. Jadi untuk alurnya insya Allah besok ya. Jadi besok itu kita kupas alur untuk bagaimana agar tidak ABC, agar tidak ADBC itu muncul, itu bagaimana insya Allah besok kita sampaikan. Kalau mau mendalami kualitatif itu ada satu contoh punyanya Kurchikova tahun 2004 tentang iPad story sharing, itu bagus sekali. Dia membuktikan teori. Itu iya, itu pakai case study Bu, pakai case study. Banyak sekali memang, macam-macam. Saya membaca itu hampir ada 50 kali mungkin. Tapi saya belum melakukan kualitatif. Saya suka caranya dia buat intro dan lain-lain. Mungkin sudah cukup Bu ya, kita akhiri, Baik, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Insya Allah besok ketemu lagi untuk bagaimana menulisnya ya, pengalaman kembangkan intronya, literature review, metodologinya, tulisannya seperti apa gitu. Insya Allah besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Besok, Pak. Iya, untuk besok dia jam yang sama, ini ada pertanyaan, Pak. Jadi jam yang sama, jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. See you.